Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mansur akan menerangkan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi menghindari dosa besar. Dan di antara dosa besar yaitu membunuh, liwat, LGBT, minum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, dan memakan harta anak yatim, dan yang terakhir yaitu korupsi. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma membahas dari menghindari dosa besar, yaitu membunuh. Membunuh atau perilaku pembunuhan sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan menumpahkan darah hambanya tanpa legitimasi dari syariatnya. Pelaku pembunuhan sengaja diancamnya dengan neraka jahanam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wala'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang mana artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dan dampak negatif dari membunuh bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Dan bagi pelanggaran, larangan membunuh hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dan dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, akan tetapi juga oleh masyarakat. Bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam dan yang berkepanjangan dan sulit untuk dilupakan. Dan bagi masyarakat akan merasakan tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. 2. Liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajami atau asing. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata atau istiqaq dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mustaq, karena kata ini adalah kata ajami yang tidak mungkin ada istiqaq. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwatah, talawud, dan lutiyah, yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan cara memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi, dan dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan homoseksual.
Dasar keharaman liwat, Allah menyebut perilaku liwat dengan sebutan fasihi atau keji, jijik, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Adapun tentang keharaman liwat yang termasuk dalam kategori fahisi, jijik atau keji, dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang mana artinya adalah, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak negatif liwat dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun, kemudian dilaknat oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man 'amila 'amala qauma lutin, la'anallahu man 'amila qauma lutin salasan. Kemudian dalam nampak negatif liwat yang terakhir, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Selanjutnya, LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini merupakan perilaku seks menyimpang serta bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar daripada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 sampai ke-81. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yang mana artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bahkan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dasar keharaman LGBT ini merujuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 sampai ke-7. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan di surah An-Nisa ayat yang ke-119, wal amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan juga di surah Al-A'raf ayat yang ke-33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Adapun dampak negatif dari LGBT, yang pertama yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengar peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka Allah membinasakan
melalui hujan batu, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat yang ke-84. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV AIDS. Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai saat ini belum ditemukan. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal atas perilaku seksual yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Dari dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku zina ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyak perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan yang merajalela, dan masih banyak lain dari dampak LGBT ini. Terima kasih.